Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga semua kita dalam keadaan semangat dan sukacita hari ini. Hari ini renungan kita terambil dari Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-11 sampai 27. Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-11 sampai 27. Nanti sempatkan baca secara pribadi, Bapak Ibu terkasih, teman-teman pemuda, eh, karena bacaan ini sebenarnya hampir sama dengan kisah yang menjadi perenungan kita hari Minggu kemarin. Hanya saja saya ingin mengajak kita bersama-sama kembali memaknai kembali kata setia dalam kehidupan kita. Ada apa dengan setia? Nats yang saya angkat adalah ketika sang raja mengatakan kalimat ini kepada hamba yang sudah mengembangkan mina yang diberikan kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus sepakat dulu bahwa kisah ketika minggu kemarin talenta bahkan hari ini tentang Mina, ini merupakan tentang datangnya kerajaan Allah. Menggambarkan bagaimana Yesus itu datang dan menggambarkan bagaimana konsep kerajaan Allah itu. Ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab dalam kehidupan di dunia ini, ternyata itu bukan hanya sekedar diberikan tanggung jawab, sehingga ketika kita mengerjakannya, ketika kita melakukannya, apapun yang ada pada kita saat ini, di sana sebenarnya Tuhan sedang menitipkan agar kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah untuk orang-orang di sekitar kita mengalami pengalaman diselamatkan, pengalaman merasakan Injil, pengalaman merasakan kasih Yesus, seperti kita yang juga mengalami kasih-Nya, menerima anugerah-Nya. Nah, kata setia yang ingin saya teguhkan pada hari ini, ketika kita setia buat sebuah pekerjaan atau apapun yang kita lakukan, jika itu berhasil, itu bukan soal bagaimana kita mencapai apa yang kita inginkan semata, dan bukan pula soal mengumpulkan kekaguman orang lain, tetapi tentang kesetiaan kita mencari dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi konteks setia di sini bagaimana kita berusaha memakai apapun yang Tuhan percayakan kepada kita dalam rangka mencari dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan 3 poin yang harus ada ketika kita bicara setia adalah konsisten, tanggung jawab, dan komitmen. Saya rasa ini tidak perlu saya jabarkan satu persatu, kita semua sudah tahu betapa pentingnya memang konsisten, tanggung jawab, dan komitmen ini. Dan konsisten ini menurut saya sesuatu yang paling, eee, sederhana yang terus bisa kita perjuangkan dalam hidup kita. Karena ketika kita bicara konsisten, apa yang kita ucapkan harus sama dengan tindakan kita. Ketika kita hari ini bilang kita percaya pada Tuhan, kita tidak bisa bilang, "Ah, besok tidak dulu," gitu ya. Lusa baru iya lagi. Atau ketika kita bilang kita mau melakukan kehendak Tuhan, hari ini jujur tapi 3 hari lagi tidak usah. Atau ketika kita di tengah pandemi ini sama-sama berusaha sehati sepikir bersama pemerintah kita untuk memutus mata rantai, kita tidak bisa bilang, "Sekarang okelah beberapa bulan kemarin, tapi setelah hampir 9 bulan dan hampir mau akhir tahun ini, ya longgar-longgar dikit lah," gitu ya. Itu juga sesuatu yang bukan sikap yang konsisten untuk di tengah-tengah situasi yang kita hadapi ini. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, setia itu sungguh-sungguh menjadi perjuangan. Bukan sekedar tanggung jawab, komitmen sampai akhir, tapi ada kekonsistenan yang harus kita tunjukkan. Nah, setia ini
juga bukan sekedar berapa lama kita bertahan dalam sebuah komitmen atau tanggung jawab, tetapi juga soal kemampuan ataupun kemauan untuk kita mengembangkan diri dan menghasilkan karya. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau ada orang yang sangat setia gitu ya dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, dimanapun berada, tapi kalau setianya tapi tidak memberikan kontribusi yang benar-benar mengembangkan sesuatu, yang benar-benar membuat sesuatu lebih baik, itu dipertanyakan juga setianya. Ini setia yang sekedar cuma manut-manut dengan sekitar, atau sebenarnya setia yang memang ketika itu sesuatu yang benar dan perlu diperbaiki atau diperjuangkan, maka perlu dilakukan perubahan, maka itulah setia yang sesungguhnya. Seperti kata kalimat yang sebelumnya bahwa ketika kita setia, kita sedang mencari dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga ada sebuah perubahan, pertumbuhan, dan buah yang menghasilkan karya, berkat, dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menghayati kembali kesetiaan kita kepada Tuhan, sehingga ketika nanti saatnya tiba, Sang Raja kita yang sejati dalam hidup kita yaitu Allah Bapa, Ia dapat berkata kepada kita, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil." Tuhan memberkati kita semua.